Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga teman-teman yang setia nonton dalam keadaan sehat. Amin. Dalam keadaan dimudahkan semua urusannya. Teman-teman, malam hari ini saya nggak sendiri, tapi saya bersama dengan Bang Montes. Ya Bang, ya gimana Bang? Malam ini nemenin saya ya? Iya Mbak. Gitu, oke. Malam ini kita mau berbincang dengan siapa, Bang Montes? Kalau untuk hari ini kita nanti sama Mbah Nurselo. Mbah Nurselo, oke. Nah teman-teman, ini Bang Montes ya maklum lah, masih agak malu-malu gitu Bang ya. Atau gemetar mungkin? Iya. Atau masih nervous gitu? Masih belum bisa beradaptasi dengan kamera. Oh Masya Allah, keren. Masih belum bisa beradaptasi dengan kamera, tapi udah terbiasa beradaptasi dengan para jin-jin gitu ya kayaknya ya. Oh iya, alhamdulillah. Oke teman-teman, malam hari ini posisi kita ada di depan Padepokan Misteri Kejawen. Yang jelas di belakang saya ini ya, hawanya itu sudah lumayan ini Bang Montes ya, agak nggak enak. Aku juga nggak tahu ya di belakang ini ada apa ya. Mungkin nanti kita tanyakan ke Mbah Nurselo. Oke, buat semuanya coba dong suruh subscribe kita. Buat teman-teman Misteri Kejawen semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan ketik tombol loncengnya biar selalu tidak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Oke, keren. Nah ini kita agak bercanda biar nggak kerasa ngeri gitu ya. Iya, yuk Bang, kita nemuin Mbah Nurselo ya. Monggo. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe, karena itu salah satu bentuk dukungan terhadap kita agar kita makin semangat buat konten gitu. Kita langsung nemuin Mbah Nurselo yang tak pernah ini ya, karena cerita misterinya itu banyak sekali, karena punya pengalaman banyak. Mungkin panjangan dulu, monggo. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahkota Raja, teh hitam yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, mencegah serangan jantung, mencegah obesitas, mengontrol diabetes, mengurangi risiko kanker, menurunkan tekanan darah, mengurangi kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Mahkota Raja, rajanya teh hitam Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ini di depan saya sudah ada Mbah Nurselo. Ini saya ditemani sama Bang Montes Bang ya. Ya, oke. Monggo Mbah Nurselo, sebelumnya sapa dulu teman-teman Misteri Kejawen yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la qaula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa lakal mustaka wa bika musta'an wa la qaula wa la quwwata illa billahil azim. Para pendengar, para presenter, narasumber, dan para penonton Misteri Kejawen, bila mana nanti ada kesalahan atau kekeliruan, saya sebagai manusia biasa, saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini jadi saya mau membongkar dalam permasalahan orang yang meninggal hari Selasa Kliwon. Oke, nah teman-teman, jadi buat semuanya sebelumnya siapkan dulu kopi, kita sambil mendengarkan, jadi biar tenang. Mungkin misalkan ada camilan, kita sambil kita mendengarkan gitu Bang Montes ya. Oke, nah baiklah, seperti ini sangat menarik sekali untuk yang dibahas, karena apa di balik misteri
yang meninggal di malam Selasa Kliwon. Gitu nggih, Mbah Nur nggih. Iya, Mbak. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja kalau saya siapkan kopi, kita langsung mendengarkan cerita dari Mbah Nur Selo. Jadi begini ya, masalah yaitu zaman dulu sampai sekarang pun mungkin ya Mbak, tapi kemungkinan sekarang ini sudah banyak orang yang tidak percaya orang yang meninggalnya Selasa Kliwon, atau kalau dulunya yang terkenal itu orang yang meninggal hari Selasa Kliwon, Selasa Kliwon ya Mbak ya. Tapi kalau di luar kota dari Kediri itu ada dua, jadi Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Jadi apa fungsi dan manfaatnya? Jadi orang yang meninggal Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon itu yaitu biasanya untuk tujuan yang tidak bagus atau tidak baik. Satu. Dan keduanya, apalagi orang yang meninggalnya Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, yang paling bagus Selasa Kliwon biasanya itu yang paling sangat-sangat sakral atau mengerikan itu yaitu orang yang meninggalnya tabrakan atau meninggalnya itu kecelakaan. Jadi gini ya Mbak ya, jadi ini sesuatu hal kita akan menceritakan orang yang meninggalnya yaitu hari Selasa Kliwon. Jadi dulu waktu masih rame-ramenya atau pencuri atau bahasa Jawanya maling nih Mbak ya. Nah, dulu bila mana ada seorang yang meninggal hari Selasa Kliwon, atau kalau di dari wilayah Jawa Timur atau Kediri Mbak ya, tapi kalau dari lain dari Jawa Tengah, Jawa Barat itu biasanya juga malam Jumat Kliwon. Jadi gini Mbak ya, orang yang meninggal Selasa Kliwon itu, jadi itu kuburannya masih dijaga. Dijaga sampai 41 hari, juga ada yang hanya 7 hari, ada yang sampai 21 hari sampai 41 hari. Apa tahu faedah dan manfaatnya, tapi jangan sampai orang itu menjalani hal yang sangat tidak baik atau yang musyrik gitu ya. Buruk Mbak. Jadi dulu waktu ada sesuatu kejadian orang yang meninggal hari Selasa Kliwon di daerah wilayah kita, banyak orang yang mencari atau banyak orang yang mau menggali, yaitu dengan arti menggali itu mengambil, yaitu satu, yaitu lidahnya atau ilatnya, dan kedua tali pocongnya. Itu lidahnya yang mayatnya gitu Mbak? Iya Mbak, jadi lidahnya yang meninggal atau mayatnya itu tadi. Terus dipotong gitu atau gimana? Ya, dipotong, tapi itu tidak boleh, mulai dari menggalinya juga tidak boleh memakai alat, harus kita dengan pakai tangan. Terus kalau untuk memotongnya lidahnya? Memotong lidah itu pun juga harus memakai mulut. Jadi tidak bisa memakai anu gitu, tidak bisa. Digigit gitu? Digigit sampai patah, sampai lepas gitu. Gitu. Wah, mengerikan juga ya Mbak ya. Makanya dari itu Mbak, itu apalagi orang itu yang kecelakaan atau yang meninggalnya waktu kecelakaan itu, kalau orang yang meninggal Selasa Kliwon, makanya itu kenapa dijaga, dikarenakan itu untuk perbuatan yang jelek Mbak. Gitu. Jadi kalau bisa menggali atau bisa mengambil lidahnya, lidahnya dan morinya atau dan tali pocongnya, itu untuk biasanya untuk kejelekan, yaitu untuk mencuri atau maling. Itu manjur ya Mbak ya? Itu sangat manjur Mbak. Masalah apa? Dulu waktu kita masih muda dulu ada seseorang yang mempunyai begitu, kalau seandainya dia mau mencuri ayam, kambing, itu kalau kita kepung atau kita tangkap,
dia itu dia itu istilahnya seandainya ada pohon dia atau mengamping ke pohon, dia itu sudah tidak ada. Seandainya istilah ke lubang, itu lubangnya dibakar, orangnya dia juga sudah tidak ada. Ternyata orangnya setelah dilihat itu sudah di rumahnya. Keistimewaannya di situ. Tapi makanya dari itu jangan sampai dijalani, itu sangat-sangat berdosa banget. Cuman kita hanya memberi sesuatu hal, tapi juga ada istilahnya itu pengapesannya atau gimana, itu pasti ada gitu Mbak. Ya makanya dari itu ya mengapa orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon itu harus dijaga, yaitu tadi yang dikhawatirkan kita, ada orang yang ingin atau yang mencuri, yaitu lidahnya dan tali pocongnya atau morinya itu tadi. Jadi itu mengerjakan itu enggak boleh Mbak, kita biasanya kalau dijaga itu juga bisa Mbak, istilahnya mengambilnya itu. Jadi seandainya itu dia itu seperti membuat lubang jarak agak jauh gitu Mbak. Jadi itu mengambilnya di situ. Makanya banyak orang yang mayoritas kecolongan atau lengah atau gimana itu sampai diambil dari lidahnya itu tadi. Manfaatnya yaitu tadi hanya untuk mencuri atau untuk maling lah gitu loh Mbak gitu. Jadi kalau kesampean, wah ini kita tangkap di depan, ternyata setelah kita dulu, jadi masih mudanya dulu ada memangnya Mbak. Jadi kita mau kita tangkap, kita kepung banyak orang, hilang. Orangnya sudah tidak ada, hilang seperti gubuk begini. Padahal itu benar-benar masuk ke gubuk. Tapi setelah kita kepung dari banyak orang, ternyata setelah kita lihat di dalamnya itu sudah tidak ada. Sejak ada, kita belancang ke rumahnya, orangnya itu sudah Mbak, sudah di rumah, dia itu sudah merokok. Terjadi lagi. Jadi waktu itu dia itu ada istilah lubang Mbak. Dia itu jelas dia itu terjun ke lubang itu tadi dengan teman-teman. Lubangnya itu dibakar Mbak. Dibakar. Ternyata setelah dibakar orangnya ya sudah tidak ada. Istilah kalau orang Jawa itu katakan untuk ilmu panglimunan atau untuk menghilang Mbak, itu. Jadi maka dari itu, apalagi kalau orang yang paling istimewa, orang itu yang meninggal kecelakaan, itu banyak sekali istilahnya yang untuk digunakan. Satu contohnya darahnya itu juga bisa digunakan, lidahnya juga digunakan. Darahnya untuk apa? Seandainya Mbak Ling atau Mas Montes itu mempunyai musuh atau istilah bersaing berdagang, lah itu darahnya dari orang yang kena kecelakaan itu diambil, tidak tahu itu dengan campur dengan apa saja. Nah itu nanti ditaruh di rumahnya, itu pasti orang itu akan hancur juga gitu loh Mbak. Itu yang apalagi meninggalnya celakaannya itu di perempatan jalan. Nah, itu lebih bahaya lagi Mbak. Makanya dari itu kalau kita harus sedikit banyak harus menghindari dalam permasalahan yang dilarang oleh agama. Makanya dari itu kita membuka dalam permasalahan orang meninggal Selasa Kliwon kalau di daerah wilayah kita. Tapi kalau di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat itu ada dua, Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, gitu loh Mbak. Makanya dari itu ya Mbak ya, jangan seandainya
ada orang yang meninggal itu, kalau ada yang menunggu ya jangan heran, itu memang kunci dan ciri khasnya sejak zaman dulu harus dijaga sampai 7, ada yang 7 hari, ada yang 21 hari, sampai ada juga yang 41 hari itu Mbak. Jadi orang yang menunggu itu bukan orang satu, biasanya orang 2 sampai orang 3 gitu. Yang kita khawatirkan itu nanti akan dibongkar mayatnya ya untuk kejelekan itu tadi. Nah, yang saya ceritakan dalam yang meninggalnya yaitu kecelakaan, apalagi di perempatan jalan, itu darahnya seandainya Mbak Ling itu mempunyai musuh untuk menyakiti, untuk menghancurkan usahanya, itu darahnya itu aja bisa untuk menyalahgunakan, untuk menyalahi orang yang sampean musuhi tadi ya gitu. Bahayanya di situ. Makanya dari itu kita harus memperkuatkan keimanan atau istilah keyakinan dalam jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak baik atau apa itu larangan dari agama itu tadi. Maka dari itu nanti insya Allah kalau suatu saat itu nanti akan kita bahas lagi. Terus kali derek tangklet bah, lek tenggene Jawa, tenggene ini kan enten bulan Rejab Ruwah ngoten niku. Niku bulan napa namanya, bulan Jawa nggih? Oh, bulan Jawa. Nah niku di dalam bulan Jawa niku damel Selasa Kliwon kali Jumat Kliwon niku napa kali damel bulan Jawa, napa bulan biasa-biasa saja? Kalau Selasa Kliwon, Jumat Kliwon mulai dari paing pon pagi itu umum Mas, bukan ya umum ya make, istilahnya Jawa ya juga make gitu loh Mas. Jadi kalau untuk mencari atau mencuri itu tadi tidak ada harus bulan ini atau harus bulan ini, tidak ada Mas, nggak ada sama sekali. Kalau kita mencoba ini seandainya tadi malam Selasa Kliwon ya seandainya tidak ditunggu ya nanti malamnya langsung kalau ada yang bertujuan jelek ya diambil gitu Mas. Jadi tidak menunggu harus bulan Jawa Suro atau apa Sapar atau Mulut atau yang lain, enggak. Jadi itu ya bebas, tidak memakai dari umum atau bulan Jawa. Yang penting orang itu meninggal hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Tapi yang mayoritas kalau di daerah wilayah kita ini Selasa Kliwonnya Mas. Yang umumnya kalau di sini, tapi kalau di Jawa Tengah atau Jawa Barat itu juga ada 2, Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Tapi yang diyakini orang itu orang yang meninggal hari Selasa Kliwon, apalagi orang itu tadi saya bilangin kalau orang kecelakaan itu lebih sangar lagi. Nah kalau orang kecelakaan itu makanya mulai darahnya, rambutnya atau lainnya itu bisa digunakan untuk menyalahi orang, untuk menghancurkan orang, untuk menjatuhkan orang, untuk menyakitkan orang gitu loh Mas. Jadi yang paling bahaya niku malam Selasa kali malam Jumat Kliwon. Bukan malam, kalau diambilnya jam malamnya Mas. Jam ya istilah Selasa, hari Selasa Kliwon. Apa seandainya kalau malamnya itu kadang-kadang kita masih ragu Mas. Yang paling bagus atau mulai jam 12 malam ke bawah itu yang paling bagus Mas. Kalau jam 12 ke masih istilah jam mulai apa itu maghrib jam 6 sampai jam 11 sih, itu kalau menurut saya itu belum pas gitu Mas. Oke, jadi kalau untuk pengapesannya sendiri gimana Mbah? Ini masih Mbak ya dulu, jadi gini Mbak ya, waktu masalah itu pengapesannya dia bisa tidak akan bisa lari kemana-mana
yaitu kalau dari dulu katanya kakek dulu desanya itu harus ditanduri apa ya ke bahasanya itu Ditanduri, yaitu yang namanya pohon jarak, Mak. Gitu, Jarak ya. Cina bisa, jarak Jawa bisa. Dia kalau seandainya masuk ke desa kita, kalau setiap pojokan desa itu seandainya desa sini, itu pojokannya ditanduri jarak yang paling bagus biasanya jarak Jawa, Pak ya. Jadi jarak itu ada dua, jarak Cina dan jarak Jawa. Itu setiap pojokan desa ditanduri ditanami jarak itu, insya Allah Ustaz Meridoi dia bisa masuk, dia tidak akan bisa keluar, itu ya itulah apesnya dari dia itu tadi, Mbak. Jadi semua itu pada pengapesannya gitu. Katanya itu dari kakek dulu gitu, katanya gitu. Jadi tapi untuk zaman sekarang apa kira-kira juga masih digunakan ya Mbak Nur ya, dengan era yang tahun 2025 ini? Kalau insya Allah, Mbak, kalau sekarang itu ya insya Allah ya masih dimanfaatkan, Mbak, orang-orang gitu tertentu gitu ya. Orang-orang yang istilah menjalani atau orang-orang yang tirakat atau ritualnya itu ilmu hitam gitu ya aja, Mbak. Ya makanya dari itu kenapa sampai sekarang pun dimanapun kalau orang yang meninggal hari Selasa Kliwon atau istilah Jumat Kliwon, kalau pasti ditunggu, Mbak. Tapi umumnya kalau kita di sini itu kan enggak ditunggu kalau Jumat Kliwon, hanya Selasa Kliwon yang ditunggu. Kalau kita tidak ditunggu ya tetap mungkin namanya seton, Mbak ya. Jadi pasti ada orang yang berminat begitu. Nah, jadi kalau tiap wilayah itu beda gitu, Mbak. Beda, tapi kalau beda, Mbak. Kalau seandainya dari wilayah kita ini hanya Selasa Kliwon yang diyakini. Tapi kalau di Jawa Tengah itu Jumat Kliwon pun juga diyakini. Tapi yang memang yang paling itu adalah orang yang meninggal Selasa Kliwon. Nah, jadi mungkin Mas Marus ada yang ingin tanyakan? Ya, jadi gini ya, Mbak ya. Jadi masalah dalam ini saya berpesan kepada presenter, narasumber pun dan penonton jangan sampai menjalani atau melakukan hal-hal yang akan menjadi menjerumuskan kita ke dunia hitam gitu, Mbak. Saya pesan saya gitu, Mbak, yang karena untuk lepas juga mboten gampang nggih. Enggak gampang, Mbak. Jadi masalah ini jadi sejak saya masih kecil sampai sekarang, masih di desa saya sendiri kalau ada orang yang meninggal Selasa Kliwon tetap ditunggu, Mbak. Ditunggu orang 4 bahkan itu kalau orang lain ya kita bayar satu per malamnya berapa gitu. Soalnya nunggu di kuburan jadi gampang. Katanya siapa sekarang itu enggak, orang-orang tidak yakin, itulah orang-orang istilahnya anak-anak zaman sekarang. Tapi kalau kita tidak mempercayai itu nanti akan menjadi sesuatu bumerang juga, bumerang kita akan gitu tuh, Mbak. Itu karena apalagi kan sekarang tuh untuk yang Gen Z itu ya, yang anak-anak masih muda itu kan tidak percaya dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Nggak percaya. Istilah ya hal-hal yang mistik itu dia akan percaya. Suatu hal contoh kan gini juga, Mbak. Istilahnya orang sakit, katanya sekarang itu jengges, tenung, sanda, tuyulan lainnya itu enggak ada. Ternyata masih banyak sekali. Dalam pengalaman itu jadi mulai sampai sekarang itu setelah itu banyak orang yang sakit ternyata kena gitu, gitu, Mbak. Makanya kita ini ya boleh ada enggak yakin, tapi ya kita kalau baru yakinnya kalau orang itu kena gitu-gitu kan. Nah, harus kena gitu. Kalau belum kena biasanya gitu belum yang percaya. Saya katakan tadi, Mbak ya, apalagi orang yang meninggalnya Selasa Kliwon itu waktu itu kecelakaan. Itu ada suatu hal kejadian, Mbak ya.
Jadi itu untuk memelet orang, seorang perempuan. Jadi itu juga sangat jitu, Mbak. Tapi pengasihan ya. Jadi gimana caranya saya itu tidak tahu juga. Makanya dari itu tadi, kenapa kok gitu kok bisa makan? Ya makan dari dulu saya sudah bilangin bahwa istilah jasatun dan jasabun itu istilah jelek ya juga didukung, baik ya juga didukung gitu loh Mbak. Dan yang dari istilah mulai dari desa, dari kota gitu loh Mbak. Nih siap-siap. Nah jadi teman-teman kalau untuk masalah cerita ini tergantung monggo panjangnya menonton nggih bantu nggih kita Ya, Mbak. hanya berbagi kalau memang faktanya percaya atau tidak hal seperti itu tuh di masyarakat masih banyak yang mempercayainya. Kan gitu nggih bantu nggih. Iya, masalah kalau seandainya era-era yang masih ya masih percaya Mbak. Ya satu tadi saya ceritakan di desa saya itu kalau ada orang yang itu masuk di sini mungkin ya juga dijaga Mbak, nggak akan mungkin itu. Yang ya masuk di luar Jawa juga gitu sama aja kok Mas itu, diyakini kok itu Mas. Terkecuali kalau luar negeri ya mungkin enggak. Di luar itu. Gitu. Baiklah Mbak Nur, satu pesan buat teman-teman misteri kejawen. Ya itu tadi Mbak, jangan satu kita hindarilah sesuatu hal yang jelek atau yang kurang, yang tidak baik. Itu harus kita hindari benar-benar. Biar kita tidak biar tidak jangan salah itu nggih. Tersesat dan permasalahan gitu, itu masalah apa? Kita hidup di dunia itu rezeki itu sudah ada yang mengatur gitu loh Mbak. Nanti semakin kita bersyukur semakin tambah rezekinya. Amin ya rabbil alamin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Buat teman-teman semuanya, untuk yang kita tayangkan pada malam hari ini tentang misterinya Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, kita kembalikan ke kalian, ke diri sendiri, mau percaya monggo, mau tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas faktanya percaya atau tidak, karena kita di tanah Jawa, tentunya hal seperti itu masih banyak di masyarakat gitu. Udah teman-teman semuanya, kalau ingin pada pertanyaan monggo langsung di kolom komentar, atau mungkin pengen ketemu dengan atau ngobrol langsung dengan Mbah Nur Selo, bisa menghubungi admin Misteri Kejawen atau langsung japri di kontak kita. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya dengan Bang Montes, Bang Maja, kita undur diri dulu. Sampai ketemu di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.